Dunia melihat penangkapan Nicolas Maduro sebagai kemenangan hukum atas gembong narkoba. Tapi bagi para pemain catur geopolitik, borgol di tangan Presiden Venezuela itu berkilau seperti emas hitam. Jangan lupa fakta ini, Venezuela bukan sekedar negara Amerika Latin biasa. Negara ini duduk di atas harta karun energi terbesar di planet bumi. Selama lebih dari 2 dekade, keran minyak raksasa itu tertutup bagi Amerika Serikat dan justru mengalir deras ke tangki-tangki sekutu timur, Rusia dan China. Apakah penangkapan ini murni operasi pemberantasan narkoba? Atau ini adalah langkah skakmat dalam perang perebutan energi global? Video ini akan menyingkirkan tirai narasi narkoterorisme dan mengajak Anda melihat motif yang lebih purba, minyak dan uang. Mari bicara data. Menurut data OPEC dan US Energy Information Administration, Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, mencapai lebih dari 300 miliar barel. Jumlah ini bahkan mengalahkan Arab Saudi. Namun ironisnya, di bawah rezim Hugo Chavez hingga Nicolas Maduro, kekayaan ini menjadi kutukan bagi Washington. Nasionalisasi aset membuat raksasa minyak AS seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips terusir. Sebagai gantinya, Maduro menyerahkan pengelolaan ladang-ladang subur di Sabuk Orinoco kepada Rosneft, Rusia, dan CNPC, China, sebagai bayaran utang. Penangkapan Maduro secara efektif membatalkan kontrak-kontrak politik tersebut. Bagi AS, ini adalah peluang emas untuk melakukan riset ulang peta energi di belahan bumi barat, memastikan pasokan minyak aman di bawah rezim baru yang lebih bersahabat. Sebelum mengirim agen federal, AS sebenarnya sudah melancarkan perang sunyi selama bertahun-tahun, sanksi ekonomi. Strateginya disebut maximum pressure. Tujuannya mematikan aliran petrodolar ke kas Maduro. Rakyat Venezuela dibuat menderita dengan hiperinflasi, dengan harapan mereka akan menggulingkan Maduro dari dalam. Namun strategi itu gagal total. Mengapa? Karena ada kesatria hitam atau Black Knights dalam ekonomi global. Rusia dan China terus menyuntikkan dana segar dan bantuan logistik, membuat rezim Maduro tetap bernafas meski sanksi AS mencekik leher. Penangkapan fisik terhadap Maduro adalah pengakuan diam-diam dari Washington bahwa sanksi ekonomi saja tidak cukup. Mereka butuh opsi nuklir, memenggal kepala rezimnya secara langsung untuk memutus rantai patronase dengan Moskow dan Beijing. Pertanyaan kuncinya, cui bono? Siapa yang diuntungkan? Jika pemerintahan transisi terbentuk pasca Maduro, agenda pertamanya pasti adalah pemulihan ekonomi. Dan satu-satunya cara cepat untuk mendapatkan uang tunai adalah menjual minyak. Infrastruktur minyak Venezuela yang kini tua dan rusak butuh investasi miliaran dolar untuk bangkit. Siapa yang punya teknologi dan modal sebesar itu? Perusahaan minyak barat. Skenarionya mudah ditebak. Hukuman bagi rezim lama adalah pembebasan bagi korporasi energi AS. Perusahaan-perusahaan yang dulu diusir Chavez kini bersiap kembali dengan kontrak-kontrak baru yang jauh lebih menguntungkan. Ini adalah siklus klasik geopolitik. Ketidakstabilan diciptakan, rezim diganti, dan sumber daya alam dikelola ulang oleh sang pemenang. Penangkapan Nicolas Maduro mungkin memang menegakkan hukum atas dugaan perdagangan narkoba. Tapi dalam politik internasional, satu tindakan selalu memiliki 2 motif. Di permukaan, ini soal keadilan. Di bawah permukaan, ini soal mengamankan aliran energi. Rakyat Venezuela mungkin akan bebas dari diktator, tapi harga yang harus dibayar adalah kedaulatan minyak mereka. Karena di dunia ini tidak ada makan siang atau minyak yang gratis.